Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Saya Mukarrom dengan NPM 1923311008 ingin menyampaikan titik atau hasil yang kami diskusikan atau yang kami kerjakan kelompok. Ya, ini hasil kerja kelompok kami dengan rekan saya itu Khairul Munsilin. Ya, langsung saja. Pedoman penilaian langkah-langkah atau penyusunan soal serta cara mengisinya. Nah, langkah-langkah penyusunan soal sebagai berikut. 1. Memahami kisi-kisi penulisan soal. Dan nomor 2, pemahaman kaidah penyusunan soal. Dan nomor 3, menyiapkan sumber bahan untuk menyusun soal. Dan nomor 4, menyusun soal. Yang kelima, menelaah dan memperbaiki soal. Jadi yang kita harus pahami langkah-langkahnya, kita harus memahami kisi-kisinya dan juga kaidah penyusunan soalnya, dan juga menelaah dan memperbaiki soal ketika sudah di hasil atau kita rangkum. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah penulisan soal. Yang pertama, kaidah penulisan soal secara umum. Petunjuk pekerjaan dan rumusan soal. Rumusan harus jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika kita menyusun soal, kita harus juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rumusan soal harus sesuai dengan indikator, dan juga butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, rumusan soal tidak boleh mengandung petunjuk kepada kunci jawaban. Jadi kalau kita menyusun soal, kita jangan mengasih arahan atau mengandung petunjuk pada kunci jawaban atau di dalam soal itu sendiri. Materi soal harus sesuai dengan jenjang jenis pendidikan atau tingkat kelas. Dan rumusan soal harus mempertimbangkan tingkat kesulitan soal. Jadi materi soalnya harus sesuai dengan pendidikan yang atau tingkat kelas yang sedang peserta didik alami, dan rumusan soalnya juga mempertimbangkan tingkat kesulitan soalnya. Dan yang kedua yaitu kaidah penulisan soal pilihan ganda. Nah, kaidah soal penulisan ganda ini pilihan jawaban harus homogen dan logis. Jadi kita ketika memberi pilihan ganda juga harus logis dengan jawabannya, dan hanya ada satu jawaban yang paling benar. Pada misalnya dari A sampai D itu hanya beberapa poin yang atau beberapa poin yang benar, seperti misalnya B. Dan juga yang pokok soal harus dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Dan pokok soal jangan memberi petunjuk kunci jawaban, sama dengan langkah yang pertama, kaidah penulisan soal secara umum. Jadi pokok soal jangan memberi petunjuk kunci jawaban atau mengarah padanya. Ya, lanjut. Nah, pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Misalnya di dalam A sampai D itu jangan bersifat negatif ganda. Dan juga panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar dan sejenisnya. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar, kecil, atau secara kronologis, dan pilihan jawaban tidak mengulang kata kelompok kata yang sama. Dan yang ketiga, kaidah penulisan soal isian. Jawaban yang akan diisi oleh siswa pada titik-titik adalah jawaban yang pendek, dan titik-titik tidak selalu di tempat pada akhir kalimat. Jadi pada isian titik-titik itu berupa jawaban pendek ataupun
jangan terlalu pendek juga ya. Misalnya sedang dari alinea titik-titik itu, dan juga bukan terdapat di akhir kalimat saja untuk mengisi jawabannya, tapi di tengah pun biasanya juga ada kan begitu. Nah, yang keempat yaitu kaidah penulisan soal jawaban singkat. Nah, jawaban yang dituntut oleh butir soal harus singkat dan pasti. Dapat berupa kata, frase, angka, simbol, tahun atau nama tempat, nama tokoh, lambang atau kalimat yang sudah pasti. Nah, rumusan butir soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari buku. Jadi kita harus merangkumnya terlebih dahulu, mengarang dari buku tersebut, bukan mengutip dari buku itu. Nah, yaitu yang kelima, kaidah penulisan soal bentuk uraian. Nah, batas pertanyaan dengan jawaban yang diharapkan harus jelas. Dan rumusan kalimat butir soal harus menggunakan kata yang tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Lanjut yang selanjutnya, contoh tes tulis. Nah, contoh tes tulis di sini pilihan ganda. Nah, misal pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan sosial atau PKPS, kompetensi dasar, kemampuan menunjukkan identitas diri, indikator, menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Silanglah huruf A, B, atau C yang paling benar. Aryati Purwadari nama panggilan singkatnya. Nah, di sini ada A dan B sampai C. Contohnya Ari, Ariwati, Purwandari. Nah, begitu. Isian, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Kompetensi dasar, semisal ada di kompetensi dasar, kemampuan memahami hak dan kewajiban warga negara, indikator menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Ayah Andi membayar pajak motornya merupakan contoh dari titik-titik. Semisal tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, titik-titiknya di belakang. Uraian jelaskan hak-hak yang didapatkan oleh warga negara. Nah, lanjut. Perbandingan bobot untuk soal. Nah, pilihan ganda atau isian dan uraian adalah 7, 3. Nilai tes tertulis 70% dikali nilai pilihan ganda plus isian plus 30% nilai uraian. Sama dengan 70% dikali 8,72 plus 30% dikali 7,86. Dan juga sama dengan 6,10 tambah 2,36 sama dengan 8,46. Nah, latihan membuat soal. Nah, latihan membuat soal kali ini buatlah soal pilihan ganda, isian dan uraian dengan KD dan indikator berikut ini masing-masing satu soal. Bahan dari kelas 4 semester 1 bab 1. Standar kompetensi memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Kompetensi dasar membaca peta lingkungan setempat kabupaten atau kota provinsi dengan menggunakan skala sederhana. Nah, indikator. Siswa dapat membaca lambang atau simbol pada peta daerah tempat tinggalnya. Nah, mungkin itu atau sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan. Saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penjelasan yang kurang dipahami dan juga kurang begitu jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.